Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang ada di rumah? Semoga tetap semangat belajar dan sehat walafiat. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 Sekolah Dasar. Terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak yang solih dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama dengan pelajaran kelima, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, tahukah kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya Nabi dan Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ibu bernama Aminah, sedangkan ayahnya bernama Abdullah. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun. Pada usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Salah satu sifat terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat jujur, yang sudah beliau perlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan milik Siti Khadijah. Dalam berdagang, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjunjung tinggi kejujuran. Beliau tidak mau menipu dalam berdagang. Oleh karena itu, orang-orang menjulukinya Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Nah, anak-anak, berikut ini perilaku yang meneladani kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hendaknya kita membiasakan diri untuk berkata jujur kepada siapapun. Jika orang tua kita minta bantuan untuk belanja di warung, ketika ada sisa uang pembelian harus dikembalikan kepada orang tua.
tidak mencontek ketika ujian, melaksanakan amanah yang dibebankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkasih sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Rasulullah juga sangat sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita dengan perilakunya yang sangat peduli terhadap lingkungan dan alam sekitar. Beliau mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Nabi Muhammad SAW juga menanamkan akhlak yang sangat terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau orang yang usianya lebih tua dari kita. Tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Mendengarkan bila orang tua sedang berbicara dengan kita, meminta izin dan mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah. Menghormati ibu, bapak, guru, tidak mencela atau mengejek sesama teman, berbicara dengan ramah kepada sesama teman dan guru, tidak mengobrol bila guru sedang menerangkan materi. Untuk kegiatan kalian di rumah, mulai sekarang cobalah untuk meneladani akhlak terpuji Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan bertutur kata yang baik dan sopan terhadap orang tua, selalu mendoakan mereka sehabis sholat, dan berlaku kasih sayang terhadap saudara atau adik dan kakak kalian. Demikian untuk materi kita pada kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar, berdoa dan beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.